Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah rencana Allah tak terbendung. Mengapa kematian Kristus adalah kemenangan kita? Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 17 ayat 22 dan ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Murid-muridnya pun sedih sekali. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 17 ayat 22 dan ayat 23, tentang berita kematian Yesus yang mengejutkan, karena akan diikuti dengan kebangkitannya. Ketika Yesus berbicara tentang penderitaan dan kematiannya kepada murid-muridnya, mereka dipenuhi kesedihan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana guru mereka, yang penuh kuasa dan mukjizat, harus menghadapi kematian yang begitu tragis. Mereka mengira bahwa kemenangan Yesus adalah kemenangan politis, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus datang bukan untuk merebut tahta duniawi, melainkan untuk menegakkan kerajaan Allah dengan cara yang jauh lebih agung dan mulia. Dalam sejarah umat manusia, kematian selalu dianggap sebagai akhir. Namun, dalam rencana Allah, kematian Yesus adalah awal dari sesuatu yang baru. Ini bukan kekalahan, tetapi kemenangan yang paling mulia. Injil Matius ditulis dengan tujuan menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Pada waktu itu, banyak orang Yahudi masih menantikan seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka secara politis seperti halnya Daud, bukan seorang raja yang datang untuk mati bagi dosa dunia. Yesus, melalui pengajarannya, ingin menegaskan bahwa kemenangan sejati bukanlah dalam bentuk kekuasaan duniawi, melainkan dalam pengorbanan yang membawa keselamatan. Yesus mengungkapkan kepada murid-muridnya bahwa penderitaan dan kematiannya bukanlah rencana yang gagal, tetapi bagian dari kehendak Bapa. Di balik penderitaan itu ada kebangkitan. Dunia mungkin melihat salib sebagai kehinaan, tetapi dalam kedaulatan Allah, salib menjadi alat kemenangan. Lalu, apa relevansi firman Tuhan ini untuk kita saat ini? Bagaimana pesan ini relevan bagi kita hari ini? Kita hidup dalam dunia yang seringkali mengukur kemenangan berdasarkan kesuksesan materi, kekuasaan, dan kenyamanan. Kita menghindari penderitaan sebisa mungkin, dan menganggap kesulitan dan kesukaran sebagai tanda kegagalan. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa jalan menuju kemuliaan bukanlah jalan pintas yang penuh kenyamanan, melainkan jalan salib. Berapa banyak dari kita yang merasa kecewa ketika rencana kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Berapa kali kita mempertanyakan Tuhan ketika menghadapi penderitaan? Kisah Yesus dalam bagian ini mengajarkan kita bahwa penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan seringkali merupakan bagian dari proses menuju kemenangan sejati. Mari kita lihat apa saja peringatan, perintah, larangan, dan janji pengharapan yang terkandung di dalam firman Tuhan hari ini. Peringatannya: jangan menilai kemenangan hanya dari apa yang terlihat. Bahkan murid-murid Yesus salah paham tentang tujuannya, apalagi manusia di masa kini yang terpesona dengan filosofi dunia yang bertentangan dengan konsep Tuhan ini. Jangan berpikir bahwa mengikut Kristus berarti hidup tanpa penderitaan. Justru seringkali kita harus memikul salib untuk mengalami kemuliaannya. Perintahnya: percayalah bahwa rencana Allah lebih besar dari yang kita pikirkan. Jika Yesus bersedia menempuh jalan penderitaan demi kita, maka kita juga harus siap untuk taat pada kehendak-Nya. Tetap setia meskipun jalan hidup kita tidak selalu mudah. Ketahuilah bahwa Tuhan bekerja di balik layar, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Larangannya:
Jangan menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kita dipanggil bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi dalam keyakinan bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Jangan menganggap penderitaan sebagai bukti bahwa Tuhan tidak peduli. Justru dalam penderitaan, kasih-Nya menjadi nyata. Janji pengharapannya. Kematian Yesus bukanlah akhir, tetapi awal dari kebangkitan. Demikian juga, setiap penderitaan yang kita alami dalam Tuhan, tidak akan berakhir dengan sia-sia. Tuhan menjanjikan kemenangan bagi mereka yang setia. Jika kita bertahan dalam iman, kita akan melihat kemuliaan-Nya dinyatakan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Inilah saatnya kita berkomitmen untuk mengaplikasikan dan menghidupi kemenangan Kristus ini. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi lakukanlah hal-hal berikut. 1. Percayalah bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupmu, meskipun situasinya tampak buruk. Katakan dalam hatimu setiap hari, rencana Allah tak terbendung dalam hidupku. 2. Jangan takut menghadapi kesulitan. Gunakan tantangan sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Tuhan. 3. Wartakan Injil kepada orang lain. Kematian Yesus bukan hanya untuk kita, tetapi untuk dunia. Jangan biarkan kemenangan Kristus hanya menjadi teori, tetapi wujudkan dalam tindakan kasih. Sebagai manifestasi iman, mari kita deklarasikan kalimat berikut. Aku tidak takut, sebab rencana Tuhan lebih besar dari rencanaku. Kesulitanku bukan kegagalanku, tetapi jalan menuju kemenangan. Yesus menang, dan aku hidup dalam kemenangan-Nya. Marilah kita berdoa dengan menyanyikannya. Langkahmu berat, beban di pundak, salib kau pikul, darah tercurah, namun kasih-Mu tak tergoyahkan. Demi hidupku, kau rela berkorban. Tangisan-Mu gelap menyelimuti, duka dan takut menguasai hati. Namun janji-Mu tak pernah gagal. 3 hari terang pun bersinar. Salib-Mu bukan kekalahan, kubur kosong tanda kemenangan. Kasih-Mu tak bisa dikalahkan. Yesus hidup, aku pun menang. Di dalam badai, di tengah duka, Kau setia menopang langkahku. Harapan teguh, janji tak sirna, Kau Tuhanku selamanya. Bukan kekalahan, kubur kosong tanda kemenangan.
Langkahmu berat, beban di pundak. Salib kau pikul, darah tercurah. Namun kasihmu tak tergoyahkan. Demi hidupku kau rela berkorban. Tangisan murid gelap menyelimuti. Duka dan takut menguasai hati. Namun janjimu tak pernah gagal. 3 hari terang pun bersinar. Salibmu bukan kekalahan. Kubur kosong tanda kemenangan. Kasihmu tak bisa dikalahkan. Yesus hidup, aku pun menang. Di dalam badai, di tengah duka, Kau setia menopang langkahku. Harapan teguh, janji tak sirna. Kau Tuhanku selamanya. Salibmu bukan kekalahan. Kubur kosong tanda kemenangan. Kasihmu tak bisa dikalahkan. Yesus hidup, aku pun menang. Tak tergoyahkan, tak terbendung. Rencana Allah tetap teguh. Segenap bumi bersoraklah. Yesusku hidup, Raja mulia. Salibmu bukan kekalahan.